3. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tiada kata paling indah selain marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman saudara sebangsaku yang saya senangi. Perkenalkan, saya Zafar Hidayatullah. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya menghindari korupsi sejak usia dini. Sebelum kita membahasnya lebih jauh tentang materi yang saya sampaikan, pernahkah kita menyadari bahwa hobi melakukan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme tanpa kita sadari? Kita mengawalinya dengan kebiasaan kecil, seperti mengurangi jam belajar. Padahal sudah ada jatah tetap sebanyak 2 jam, namun hanya digunakan sebanyak 1 jam saja. Selebihnya untuk bermain media sosial. Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi negara Indonesia. Korupsi di tanah air kita ini semakin merajalela. Korupsi memiliki arti tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi yang biasa ditemukan adalah korupsi yang berkaitan dengan uang dan sering kali dikaitkan dengan pemerintahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, korupsi tidak hanya digunakan dalam pemerintahan. Korupsi ditemukan di lingkungan terdekat kita yang bahkan tidak kita sadari, seperti lingkungan sekolah. Banyak sekali yang dapat memicu korupsi, seperti menyontek, berbohong, seperti di lingkungan sekolah. Banyak sekali yang dapat memicu korupsi, seperti menyontek, berbohong, memeras, dan lain sebagainya. Mengapa di Indonesia banyak orang sering menganggap sepele kegiatan yang mengambil bukan hak mereka? Seperti contoh kecilnya, ketika jajan di kantin, mengambil gorengan lebih dari 1 buah, padahal kita hanya membayarnya 1 buah saja. Memang ini cukup sepele contohnya, karena mengingat harga 1 buah gorengan tidak akan membuat negara bangkrut, karena hanya Rp1.000. Namun, ketika kita sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal ringan seperti ini, maka perlahan moral akan luntur, karena masa muda yang sudah terlatih mengambil milik orang lain. Korupsi sepertinya sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, agar sikap koruptif tidak terbentuk dan tumbuh dalam diri anak-anak penerus bangsa, kita perlu melakukan edukasi tentang karakter yang baik. Edukasi di lingkungan keluarga dapat diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Dengan adanya penanaman di lingkungan keluarga, maka akan disempurnakan lagi di lingkungan sekolah. Edukasi yang diberikan di lingkungan sekolah dapat berupa pembelajaran di kelas, seperti edukasi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pelajaran ini dapat memberikan anak pelajaran bahwa ada peraturan maupun hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan korupsi.
Ini dapat membantu anak untuk mengenal bahwa tindakan korupsi itu tidak baik serta merugikan. Aspek seperti ini memang jarang diperhitungkan oleh banyak orang. Maka dari itu, kita tidak boleh menganggapnya sebelah mata, karena memiliki dampak yang luar biasa terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Terutama bagi generasi muda, harus memperhatikan masa depan mereka agar bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Hindari KKN karena dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Hadirin yang berbahagia, kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras. Cari kerja susah, cari makan susah, cari uang pun susah. Namun, walau adanya demikian, di dunia ini hanyalah sementara yang penuh dengan ujian. Dan akhirat adalah tempatnya hidupan kekal. Maka dari itulah, marilah kita jauhi perbuatan korupsi dari hal-hal terkecil seperti korupsi waktu, korupsi uang jajan, dan korupsi uang kembalian. Semoga dengan menjauhi hal-hal yang terjadi, kita dapat dikuatkan untuk tetap istiqomah dalam kejujuran dan amanah. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mohon maaf atas segenap salah dan saya akhiri dengan pantun. Anak SD senang pakai dasi, tapi dasi tak dijual di toko alat berat. Jauhilah perbuatan korupsi karena kamu akan rugi dunia akhirat. Ke toko buku membeli kertas, ke toko bangunan membeli besi. Hai bangkitlah tunas integritas, bersihkan negeri dari korupsi. Buka kulkas ada pepaya, pepaya dimakan dengan garpu besi. Cukup sekian pidato dari saya hanturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.